Oke, kembali lagi teman-teman pasti sudah menunggu ya. Nah, kita mau lanjut lagi langsung saja, tidak lama kita langsung ke Kak Sarah. Silakan Kak Sarah. Ya, tadi ngelanjutin ciri-ciri mulai mengalami kekeringan rohani aja ya. Yap. Nah, Ya, yang itu tadi. kalau dari saya gitu ya, sederhananya tuh mulai tidak ada ucapan syukur. Jadi mulai ada sikap hati yang sukar sekali mengucap syukur kayak gitu kan untuk ya perkara-perkara yang terjadilah dalam hidup kita. Kenapa orang bisa mengucap syukur? Pasti karena dia sadar bahwa ada Tuhan kan, ada roh Ya. takut akan Tuhan dalam hidupnya. Roh takut akan Tuhan ini artinya bukan berarti kayak gimana gitu Tuhan tuh serem, bukan gitu, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, Tuhan itu ada. Ada roh Tuhan yang menyertai kita, ada keperkasaan Tuhan yang menjaga kita. Jadi ketika kita sudah mulai kekeringan rohani, saya pun pernah mengalami itu, mulai tidak ada ucapan syukur lagi. Nggak bisa bersyukur lagi, pasti itu bentukannya kan dalam doa gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah ngobrol, tadi Esu sempat sampaikan kalau udah ngobrol tentang Tuhan atau dengar khotbah tuh kayak gerah gitu, kayak aduh ntar dulu deh, ntar dulu, kayak gitu kan. Kayak nantilah ya, saya lagi nggak pengen ngebahas itu. Sebenarnya itu salah satu indikasi kita udah mulai enggan nih dengan nama Tuhan dalam hidup kita. Padahal kan seharusnya nggak seperti itu ya, gitu ya. Kita harus benar-benar belajar bahwa kita ini butuh Tuhan, saya ini butuh bergantung penuh dengan Tuhan gitu ya. Di luar Tuhan, tadi disampaikan Bang Deddy, ranting itu kering gitu, nggak menghasilkan buah gitu, boro-boro menghasilkan buah, kering bahkan. Jadi memang ketika sudah tidak bisa lagi mengucap syukur, enggan dengan nama Tuhan, padahal firman Tuhan bilang kita harus mengakui Dia gitu ya, dengan segenap hati kita mengakui kedaulatan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita gitu kan ya. Ada lagi nih lagunya gitu kan, dekat padamu itu rinduku ya kan. Jadi kayak Gimana Kak? setiap kataku kau pun menunggu, bayangin gitu ya. Jadi Tuhan itu udah stay di sana waktu hati kita rindu dengan Dia gitu, merindukan Dia gitu. Tuhan udah di sana gitu, dekat pada Tuhan itu juga biar itu menjadi kerinduan kita. Jadi kalau emang udah nggak, sukar sekali mengucap syukur, sukar sekali bilang terima kasih Tuhan buat hari ini. Gitu. Sederhananya gitu ya. Kayak bangun tidur gitu, atau ada hal kecil yang kita terima kayak wah terima kasih Tuhan ini berkat dari Tuhan gitu. Atau kita mau mulai percakapan dengan teman kita gitu ya. Saya juga belajar ini sih, kayak belajar lah ya untuk tetap berada di dalam tracknya itu Tuhan itu gitu ya, panggilan Tuhan. Belajar juga untuk memberkati orang lain gitu loh. Jadi kayak even itu mungkin bukan ya nggak seiman dengan kita mungkin atau apa, kita belajar kayak Tuhan memberkati ya Bu, sehat-sehat gitu, kayak itu bagian ada aliran-aliran yang mengalir dari kita, benar kan ya. Jadi tapi kalau misalnya udah mulai kering, kita hidup untuk diri kita sendiri, kita mulai ya tadi udah disinggung Bang Roy juga gitu ya, Bang dia tentang mencari kepuasan itu juga gitu ya. Di sana sebenarnya itu udah kita sedang mengalami kekeringan sih. Cepat-cepat sadar dan ya berawas-awas kata firman Tuhan. Sebenarnya iblis nggak cari yang serem-serem dari hidup kita atau yang serius-serius amat. Iblis cari aja udah mulai nggak ada ucapan syukur ya udah gitu kan. Sudah ada yang mulai menunggangi kita. Iblis nggak cari yang harus jatuh dalam dosa ini dulu, nggak. Tapi ketika kita udah mulai hidup kita sendiri, nggak ada lagi ucapan syukur gitu, dan tidak ada lagi kehidupan doa, ya di sanalah gitu mulai mengalami kekeringan rohani gitu sih. Iya juga ya. Aku juga baru sadar bahwa itu indikasi ya buat setiap orang yang sudah berhenti mengucap syukur ya. Tandanya memang ada sesuatu yang mungkin rusak atau terganggu. Dan saya juga pernah alamin gitu ya. Saat mungkin kita ini mulai gelisah, khawatir dengan mungkin himpitan, masalah gitu ya. Kita mulai berhenti mengucap syukur gitu. Itu udah mulai tanda-tanda kita menuju kekeringan rohani gitu ya. Wow, thank you Kak Sarah. Nah, tapi saya juga percaya gini sih. Mungkin Bang Det atau Bang Roy bisa tanggapin.
Ya. Setiap orang yang mengalami kekeringan rohani tidak hanya berdampak untuk dirinya sendiri saja, tapi juga ke orang lain. Itu abang sepakat nggak? Karena saya sebagai pemurid juga memuridkan saat saya mengalami kekeringan rohani, ya ternyata bisa berefek yang cukup terasa juga ke adik-adik. Saya jadi gampang mungkin emosi sama mereka, saya gampang untuk membiarkan mereka, saya kayak cuek sama mereka gitu. Kalau menurut Bang Roy sama Bang Deddy seperti apa? Ya, kalau kita memang kalau kita melayani orang, pasti akan berpengaruh kepada yang kita layani. Gitu. Karena kan kita nggak bisa memberi apa yang nggak kita punya. Jadi biasanya ya, mungkin kita akan jadi mengajar doktrin tapi tidak kasih, melayani tapi tidak ada kasih, tidak ada pengurapan di sana, tidak ada dinamika roh Allah di situ. Sehingga ya sudah pasti itu akan berdampak kepada orang-orang yang ada di bawah pengaruh kita. Ya, ini berbicara pengaruh kita, kepemimpinan kita atau rumah tangga kita atau di kantor kita. Jadi itu pasti nampak berpengaruh. Misalnya kita datang ke rumah wajahnya seram banget, pasti ngaruh. Satu rumah kan ini bisa terdiam gitu. Horor ya Bang. Iya, Bang Deddy senyum dong Bang Ded, jangan seram-seram aman Bang Ded. Nanti kita terpengaruh. Smiling. Dari contoh Bang. Asik ya Bang Roy, keep smiling. Ya itu contoh ya. Nah, kalau misalnya ini nih, kalau misalnya ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri pemimpin, ya ada satu dosa dan lain sebagainya, ya hal yang jelek itu pun bisa turun gitu. Misalnya pemimpin rohani ada masalah dalam pergaulan atau misalnya ada masalah dalam dosa-dosa seksual, kita bisa terheran-heran kenapa ya banyak orang di bawahnya itu maksudnya dalam pelayanan itu masalahnya kalau udah soal teman hidup, pergaulan itu aja pasti jatuh dalam dosa, pasti jatuh. Nah, itu perlu dicari ke akarnya begitu. Apakah ini ada pengaruh secara spiritual yang memang nggak kelihatan, mungkin pas dia ngajar kan khotbah bagus, tapi secara kehidupan enggak. Nah, itu pengaruh. Jadi apalagi misalnya kita orang tua, ya kita nanti kan juga bakal jadi orang tua. Pasti kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Nah, kalau yang kita punya misalnya adalah kekeringan rohani, yang kita wariskanlah kekeringan rohani gitu. Gitu. Oke. Kalau kita kering ya kita wariskan ya kekeringan juga, betul. Jadi jangan sampai kamu kering, teman-teman ya. Karena segala sesuatu itu ya kita ini akan dilihat ya, entah sama anak rohani, entah nanti kelak sudah menjadi suami atau istri, anak-anakmu akan melihat. Jadi wariskanlah sesuatu yang kekal, sesuatu yang sesuatu yang sifatnya itu kebenaran gitu ya. Jangan kekeringan. Orang nguap aja itu menular loh. Oh benar. Nguap aja menular, ngantuk gitu. Iya, dari Medan sama. Jogja. Ada satu orang dari Medan nguap, ya yang di Bandung bisa nguap gitu. Wariskan nguap ya. Bang Ded senyum Bang Ded. Apa aja? Lagi kering nih kayaknya. Ya, tadi menanggapi yang Bang Roy sudah sampaikan, kalau ternyata nggak hanya merugikan diri sendiri, tidak hanya dampak itu nggak hanya buat kita, tetapi juga buat orang yang ada di sekitar kita. Menurut Bang Ded itu seperti apa? Ya, firman Tuhan kan jelas bilang ya bahwa kehidupan orang percaya adalah garam dan terang. Harus menggarami, menerangi. Bahwa kita harus mendampaki sekitar, ya. Jadi untuk itulah kita juga punya tujuan hidup, bukan untuk diri lagi, tapi untuk orang lain. Kalau kita kering, gimana kita mau mendampaki?
sepakat. Kering, gimana kita mau jadi garam buat orang lain. Apa yang mau kita kontribusikan buat lingkungan, buat sekitar. Apa yang mau kita bagikan, apa yang mau kita beri dari hidup kita buat orang lain. Kalau kan kita harus terus melekat pada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Jadi kalau misalnya kita tidak melekat, dia ya mau kita beri apa? Kebenaran kita yang mau kita beri, dasar pemikiran kita sendiri. Ya itu kan jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Cuma kalau dibilang misalnya jangan sampai kering, iya betul memang jangan sampai kering. Tapi setiap kita bisa masuk ke sana. Yang pasti itu kita perlu menyadari, wah ini saya lagi kering nih, gitu. Wah ini saya sudah mulai ada indikasi mengarah ke sana nih. Nah kita harus cepat sadar. Jangan berlama-lama, cepat balik. Ya tahu gitu, wah ini saya lagi salah nih, gitu kan. Wah ini saya lagi kering nih, wah ini saya mulai tawar nih. Nah itu mulai bangun kesadaran diri, sadar kalau itu nggak baik. Kalau misalnya dibiarin bakal memperparah keadaan sendiri, ya cepat-cepat balik kan gitu, cepat-cepat jujur yang tadi. Kalau misalnya jujur di hadapan Tuhan, ya tapi kita perlu juga jujur sama manusia. Penting juga loh kita jujur sama manusia, jujur sama bimbing rohani. Ya kalau buat kita yang terlibat dalam pembunuhan, ya jujur sama pembimbing. Butuh topang doa, jujur gitu. Saya butuh dukungan doa, bro. Saya butuh dukungan doa nih. Saya lagi begini. Saya lagi begini. Jadi jangan. Ini gitu. Yang mendengarkan Zoom ini dan butuh mau cerita, silakan ya kontak kita ya. Oh iya. Nanti yang mau jujur, yo mari yang mau jujur. Kontaknya ada di bawah. Iya betul. Karena kita bukan manusia super power ya. Maksudnya kita bukan super power. Kita butuh komunitas, kita butuh pembimbing rohani. Makanya Tuhan juga perintahkan kita memuridkan, hidup dalam pemuridan, hidup dalam dimuridkan dan memuridkan. Jadi kita butuh juga orang-orang yang bisa support kita supaya kita mengalami pertumbuhan. Ya, jadi ya minta tolong kalau memang butuh ditolong, ya kan? Tolong saya, kan gitu. Ibaratnya kalau orang tenggelam terus dia diem aja, udah ini saya tenggelam, ya siapa yang mau nolong kan gitu. Dia tapi minta tolongnya kemana bang? Tolong kan gitu. Maksudnya kalau misalnya orang tenggelam di sungai bang atau di kolam renang kan dia harus teriak gitu, tolong saya nggak bisa berenang atau saya kelilit apa gitu. Nah maksudnya ya minta tolong lah gitu. Minta jadi tolong jangan ke orang yang nggak tenggelam juga. Iya betul, minta tolong sama orang yang di luar, yang bisa di luar. Berenang. Ya. Kalau yang nggak bisa berenang, sama-sama tenggelam. Iya, teriak minta tolong gitu. Jadi jangan diam, tutup kamar, dikontak nggak mau balas. Nah justru itu memperburuk keadaan. Belajar cerita. Nah buat kita yang mungkin di pihak yang dimintain tolong, ya belajar respon dengan cepat kan gitu. Kan perlu belajar respon dengan cepat, kita nggak tahu kan. Dan jangan tunda-tunda ya. Ya, nah ini juga kelemahan kita orang yang mungkin nggak sedang kering. Itu bisa juga kita ya, jangan sampai kita cuek. Nanti cuek tanda kering juga. Mungkin gara-gara lagi kering juga bang. Makanya. Belum full tank. Nah sebagai orang yang dimintain tolong, responlah dengan cepat. Kita nggak tahu dia lagi ngapain. Dia memang benar-benar saat itu urgent banget dia minta ditolong gitu. Sesegera mungkin responnya. Ngechat, ada waktu nggak kak? Saya mau, wah itu langsung mikirnya ini kenapa ya? Jadi sesuatu pasti butuh pertolongan. Jangan lama, jangan menunda-nunda lah. Saya juga kadang kalau pribadi bergumul di situ juga sih. Jadi harus belajar melatih diri untuk respon cepat. Jadi orang yang dapat dipercaya juga, gitu ya buat kita juga jadi orang yang dapat dipercaya. Itu sih. Yes. Jadi
di dalam komunitas, dalam pemurnian juga dua-duanya perlu respon. Yang satu jujur, yang satu niat benar-benar yang menolong gitu. Berinisiatif cepat ya Bang ya, nggak menunda-nunda. Contohnya Ya. kita lah yang di root ini. Wah, berarti kita siap dong dimintain tolong. Wah, makasih Bang Dedi. 24 Ntar jam. aku cerita ya Bang Dedi. Enggak lah. Kalau ke Bang Roy nggak mau lah. Aku yang minta tolong ke Bang Roy. Sama-sama lah ya. Ya, kami Ya, siap. sama-sama. Kalau teman-teman. Jadi inget satu lagu. Oke, ada lagu lagi. Bos, oke. Siap, musik. Udah 3 lagu ini. Jadi ingat penyanyi dangdut aku setiap apa lagu. Setiap apa lagu. Dangdut bang. Oh, Bila iya. hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku, ku tanya Yesus. Mantap kan? Berarti ini tema hari ini tuh banyak lagu yang bisa jadi ini. Merema ya. Ya. Apa ya, menambahkan tadi yang disampaikan Bang Dedi ya, sadar ya, tadi juga sudah aku singgung sedikit lah, berawas-awas sadar juga gitu. Ngelihat ada ciri-ciri ini mulai keluar, wah ini saya lagi butuh ditolong, segera minta pertolongan gitu ya. Dan di situ benar-benar apa ya, terbuka gitu. Kalau saya pribadi ya pasti pengalamannya lari sama Tuhan, dan mungkin ya tadi Bang Dedi bilang kayak nggak ada orang-orang yang super power di sini gitu. Pasti ada masa-masa di kita sangat mungkin bahkan berpotensi untuk mengalami kekeringan itu gitu. Tapi perlu lari kan sama Tuhan gitu. Dan sikapnya ya yang pernah saya lakukan itu, kadang waktu datang sembah Tuhan itu nggak banyak ngomong gitu. Soalnya kayak menyembah Tuhan gitu ya. Ya just ya berdoa, nyanyi kayak gitu, dan sembah Tuhan gitu, dan bilang Tuhan aku rindu gitu ya, karena ya Tuhan ya tahu gitu ya, dia mengerti, dia tidak pernah meninggalkan kita gitu. Makanya salah satu tulisan Paulus yang saya favoritin gitu ya, justru dalam kelemahan lah kuasa Tuhan nyata sempurna gitu. Jadi kayak waktu kita menyadari kita lemah, waktu kita menyadari kita ini orang yang butuh ditolong, dan kita lari kepada pribadi sumber segala sesuatu itu yaitu Yesus ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya di sanalah kuasa Tuhan justru nyata sempurna kan gitu. Tapi Amsal menasehatkan kan, kalau ada yang tahu Amsal 24 ayat 10 kan ya, jika kita dalam masa-masa kesukaran kita tawar hati, justru di sanalah kita lemah sebenarnya. Kekuatan kita tuh hilang lah, kekuatan kita kalau kita justru tambah tawar hati. Makanya lagunya banyak nih. Nanti kalau ada yang mau tahu lagu-lagunya untuk masa-masa kekeringan, Nanti di akhir ada kuis. Sebutkan lagu spesial 3 judul lagu yang dinyanyikan di podcast ini. Ya, ada berapa lagu dan judulnya apa aja. Nanti Kak Sarah kasih giveaway ya. Siap. Oke. Wow, ya jadi cukup menarik dari apa yang jadi disampaikan oleh Bang Dedi dan Kak Sarah. Nah, mungkin mewakili dari teman-teman yang saat ini sedang mengalami kekeringan. Tetapi siapa yang mewakili? Ya, harus yang kering ini. Ya, misalnya gini, kakak-kakak dan abang, ya, ada orang yang kering dan mereka punya tanggung jawab pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan, atau tanggung jawab pelayanan yang bejibun banyaknya. Seperti apa sih sikap kita yang harus kita prioritaskan gitu ya. Sedangkan kita ini sedang kering nih, tapi banyak ini jadwal pelayanan nih mengantri gitu ya. Seperti apa kita harus lagi curhat ya bro? Enggak dong. Nah, inilah contoh curhat itu. Aku nggak sombong. Nah, maksudnya seperti apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang ya kita nih kita nggak mau gitu. Mereka tuh, atau kita nggak mau kita melayani dengan kondisi kering, tetapi kita sudah mengalami kekeringan gitu. Gimana Bang atau Kakak? Mari kita buka Markus 1. Asik. Nih, masuk sesi serius khotbah nih. Ada asiknya ya Bang. Ayat 3 ya Bang. Ayat 3 bukan Bang. Mari, Kak itu lagi coba ini ya. Menebak-nebak. Ya, tadi lu disebutkan Kak Sari. Bukan. Teman bisa kita sama-sama coba buka Markus 1 ayat
35. Ya. Mana? Oh, ada deh. Ya, Abang bacain ya. Nah, di sini dibilang, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu Abang baca aja ya, ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ini Yesus ya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, ya nih, jadi kalau dibaca sebenarnya Markus 1 ini dari awal, itu isinya ya, Yesus tuh memulai pelayanannya. Di ayat 14, Yesus tampil di Galilea. Lalu di ayat 16, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Lalu di ayat 21, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum melayani lagi, mengusir roh jahat dari seseorang begitu ya. Lalu terdengar kabar tentang Yesus itu ke seluruh penjuru Galilea di ayat 28. Nah, di ayat 29 Yesus pergi ke rumahnya Petrus, dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya. Lalu setelah ibu mertua Petrus sembuh, di ayat 32-nya menjelang malam katanya, sesudah matahari terbenam, dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Makin banyak. Pelayanan ini makin banyak Yesus. Lalu di ayat 33 lebih ngeri lagi sebenarnya. Berkerumun seluruh penduduk kota. Coba kamu bayangkan ya. Buka pintu jendelamu, kamu lihat seluruh kota, berkerumun depan pintu rumahmu pengen dilayani. Nah, Yesus menyembuhkan banyak orang. Tapi pasti waktu habis, karena dia terbatas pada titik itu sebagai manusia. Jadi ada waktu malam di mana orang-orang yang mau dilayani juga harus tidur. Jadi istirahatlah malam-malam. Yesus pasti sangat capek, exhausted. Ya mungkin kita ngalamin tuh pelayanan terus pelayanan, capek, kehabisan. Karena kan pelayanan itu memberi. Jadi untuk untuk sembuh dari kekeringan rohani itu bukan dengan pelayanan. Karena pelayanan itu memberi. Kamu lagi kering memberi itu malah makin menggerogoti. Tapi harus menerima. Jadi kita harus waktu kita melayani, kita juga harus dilayani. Waktu kita melayani orang, kita harus juga aktif dilayani oleh Tuhan, dilayani oleh firman Tuhan, dilayani oleh hadirat Tuhan, dilayani oleh kasih Tuhan, penggembalaan Tuhan. Sehingga itu menjadi satu siklus yang terus mengalir sampai kehidupan yang kekal. Makanya perempuan itu dikatakan tidak akan haus lagi. Perempuan Samaria itu tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Dia punya sumur yang terus mengisi dia, melayani dia. Jangan lari ke sumur yang lain. Nonton film, nge-game, hedon, liburan. Itu nggak salah. Tapi jangan itu menjadi sumber utamamu. Gitu. Nah, lalu di ayat 35, Yesus dia nggak hanya sekedar tidur ya, tapi ada masa dia bangun pagi-pagi benar. Pasti capeknya bukan main loh itu. Badan capek, terus jiwa juga letih gitu ya. Tapi Yesus waktu pagi gelap dia bangun dan pergi keluar, menyingkir dari semua itu, pelayanan itu. Jadi waktu kita orang-orang melayani ini, perlu ada waktu pause. Nah, gitu ya, harus ada pause-nya. Kayak kita tadi ya, ada bagian pertama, pause dulu. Supaya kita nggak kering gitu kan. Pause, dan pause ini dipakai untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, berdiam, atau bagaimanalah roh membawa kita, menikmati hadirat Tuhan, diisi, dipulihkan, dan setelah itu kita melayani lagi. Jadi jangan sampai kita melayani tanpa ada waktu pause, waktu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dengar baik, ini Yesus berdoa pagi-pagi benar pada waktu itu bukan hanya sekedar mau mencontohkan kepada murid bahwa mereka perlu berdoa. Tetapi memang ini karena Yesus betul-betul perlu berdoa. Dia betul-betul perlu Bapanya diisi, dipulihkan, dipenuhi kembali. Sehingga di ayat 38 dia pergi lagi melayani ke kota-kota yang lain. Terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu kuncinya ya. Jadi kita yang melayani ini, kalau sedang mengalami kekeringan misalnya, pause-lah sejenak. Gitu ya. Datang pada Tuhan. Biarkan Tuhan melayani kita. Enjoy the presence of God. Biarkan
kasih Yesus dari salibnya itu kembali menjamah kita, menemukan kita, memulihkan kita. Sehingga kita utuh kembali, penuh kembali, dan kita melayani lagi. Ya, begitu. Ada pertanyaan muncul nih, Bang. Dari apa Oh, yang iya. Abang jelasin. Jangan susah-susah. Enggak, Bang. Aku tanya ya. Silakan Bang Det. Jadi kapan kita libur nih? Wah, ini curcol. Ya, jadi kita tanya kepada netizen yang budiman, boleh nggak kita libur? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Aku- Jumat, Sabtu, Kok Minggu. udah siapin Tak ada pulpen nih, libur. biar gue catat libur. Makanya, Det, untuk kita bukan libur, tapi pause. Pause ini kan, pause ini bentar sehari. doang. Sehari aja, Bang, kita pause. Yang paling banyak ini pause siapa nih? Kak Sarah udah 2 kali minta izin. Abang masih punya jatah nih. Ini maksudnya apa? Just kidding ya. Tapi memang iya, berhenti sejenak itu perlu. Sama kayak tanah yang ditanami, itu harus ada waktunya dia tidak ditanami dulu. Ya. Dia ada pemulihan dulu sehingga dia siap ditanami lagi. Ya, jadi dengan pelayanan yang banyak atau pekerjaan kita yang padat di kantor dari manalah begitu ya, atau kita ibu rumah tangga juga yang pekerja rumah tangga kita banyak sekali, susah nih untuk saat teduh atau apa gitu. Berjuanglah untuk punya waktu saat teduh yang rutin gitu ya. Ada prioritas yang lebih penting dari aktivitas, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus jadi nomor 1. Jadi bisa ditinggalkan sebentar untuk kita mencari Tuhan. Kayak Yesus. Siapa sih orang yang paling mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Simon Petrus kah? Sampai dia bilang, Yesus, semua orang nyari engkau. Kamu ngapain malah di sini duduk-duduk berdoa? Seolah-olah dia kayak nasihatin Yesus. Harusnya Yesus yang nasihati Simon gitu. Karena Yesus yang lebih mengasihi jiwa-jiwa terhilang ini. Tapi Yesus ada kalanya dia kesampingkan itu. Dia bersekutu dengan Bapa. Prioritas terutamanya adalah dengan Tuhan. Dari situlah dia bisa melayani jiwa-jiwa yang terhilang yang dia kasihi. Nanti dia akan mati untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini. Nah, jadi apa ya? Ada waktu pos. Misalnya ya, abang misalnya sebelum khotbah, itu ada 5 menit saya pergi dulu keluar ruangan misalnya ada retreat ya, saya pergi entah ke toilet, entah kemana gitu yang agak sepi, saya berdoa aja. 1-2 menit, Tuhan penuhi saya, nyembah Tuhan. Balik lagi saya. Gitu. Atau dulu saya ingat di kampus ya, penat banget sih dalam satu keadaan. Terus tugas banyak menumpuk. Di kelas, abang permisi ke toilet. Pas di toilet aku ini aja, diam aja dan bersuruh kepada Tuhan gitu. Dan aku pernah pengalaman dilawat Tuhan di toilet. Itu dan pulang nggak Bang? Enggak lah, itu sebentar aja. Ada yang ngantri. Toilet di kampus dulu banyak. Enggak tumbang, Bang. Apa? Enggak tumbang di toilet. Enggak lah, masa tumbang di toilet? Termasuk ke itu. Jadi saya pulang, nyala-nyala. Mana Pak? Enggak sih. Saya lebih bersuka cita, saya pulih, saya enggak berpikir yang aneh-aneh begitu. Saya dipulihkan di dalam batin saya. Gitu loh, teman-teman. Di motor pulang kerja, nyembah Tuhan lah. Tapi jangan tutup mata nanti nabrak orang pula. Gitu. Kan anak milenial nih sekarang makin bisa ini ya. Apa istilahnya itu? Multitasking. Ya, multitasking. Bisa. Misalnya sambil kita ngobrol gini. Bisa sebenarnya sambil mengarahkan hati juga kepada Tuhan sih gitu. Ya. Bukan begitu Kak Es tuh? Yes. Bukan katanya. Oh ya, yes. Yes, Bang, aku bilang. Iya, jadi Langsung dipraktekkan. semakin sibuk kita ya, kita harus semakin cari wajah Tuhan, kita harus semakin cari hadirat Tuhan. Bahkan jangan terjebak hanya kita saat teduh pagi saja, setelah itu nggak ada komunikasi, nggak ada kita terkonek sama Tuhan. Justru setiap saat gitu ya, teman-teman. Tadi Bang Roy udah cerita naik motor, nyupir, nyetir mobil, bahkan lagi perjalanan mungkin jauh. Ya, sembah Tuhan, renungkan firman Tuhan.
Ingat Dan kebaikan itulah, Tuhan. ingat kebaikan Tuhan. Nah, jangan juga salah ini ya. Banyak orang juga salah itu memandang saat teduh, memandang waktu doa, pembacaan firman itu sebagai kewajiban, sebagai aktivitas. Dia melihatnya hanya sebagai aktivitasnya, rutinitasnya. Itu justru menambahi kekeringannya. Jadi ingat baik ya, bahwa aktivitas itu kita memberi tenaga, memberi waktu, memberi pikiran, memberi effort. Bedakan, doa itu bisa jadi aktivitas belaka. Tapi kalau doa itu kita membiarkan Allah yang beraktivitas terhadap kita. Yes. Ketika kita menyembah Tuhan, membiarkan rohnya beraktivitas kepada kita. Kita yang diisi, kita yang dilayani, kita yang dirawat. Gitu. Yes. Kita yang dipulihkan. Jangan legalistik pikirannya gitu. Itu yang salah. Makanya banyak orang juga malah saat teduh karena itu kayak, kalau nggak saat teduh aku berdosa, Tuhan udah marah sama aku. Itulah yang membuat legalistik dia. Jadi seperti aktivitas. Gitu. Agamawi kita jadinya. Itu adalah pintu bagi kekeringan rohani, rutinitas agamawi, ya. Ada waktunya kita juga dilayani. Amin. Nah, Kak Estu tadi silakan. Tadi udah ngomong tapi di Sorry. Oh, iya. Apa ya? Oke, sinyal aman ya, KS? Aman. Oke. Setuju sih sama Bang Roy. Tadi Bang Roy. Aduh, makasih Kak Estu. Makasih Bang Roy. Mau nyanyi juga? Tertekan saya. Jangan dong, gantilah pantun kayak. Nggak bisa pantun Bang. Dadak. Tapi Markus. jangan nyinden, lama. Enggak nyanyi kok aku. Tenang. Jadi setuju sama Bang Roy tadi bagikan tentang Markus 1 ayat 37 tadi ya, 35 37. Itu yang tadi terpikir waktu Bang Raja bertanya gimana caranya supaya keluar dari kekeringan rohani biar nggak kekeringan rohani lagi ya. Sebenarnya ya sama seperti Yesus ya, datang sama Tuhan menyegarkan rohani kembali supaya kita seger lagi gitu ya. Dan itu memang setelah kita menyegarkan hidup kita kembali, kita baru bisa pergi lagi pelayanan gitu. Nah, tapi mungkin yang agak seringkali terjadi adalah ketika sudah masuk dalam kekeringan rohani, terus berpikir bahwa kayaknya Tuhan gak mau terima aku lagi deh. Ya mungkin tadi Bang Roy juga sampaikan, udah kayaknya aku harus saat teduh tiap pagi. Wah, aku udah nggak saat teduh tiap pagi, kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. Nah, itu sebenarnya itu tipuan ya. Menurut saya itu sangat menjadi satu tipuan-tipuan yang dibuat sama si jahat ya, supaya kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan gitu. Karena pada dasarnya kan Allah itu kasih gitu ya. Jadi kita bisa datang sama Tuhan kapanpun, dimanapun, bahkan dalam keadaan kayak gini ya kita bisa datang sama Tuhan gitu. Makanya jangan sampai teman-teman kalau misalnya ada dalam kekeringan rohani, terus ya udah deh kayaknya nggak bisa lagi, aku nggak usah bersekutu lagi, kayaknya Tuhan udah marah sama aku. Nggak ya, itu bukan seperti itu ya, itu sebuah tipuan belaka supaya kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Sama seperti di sesi part 1 tadi Kak Sarah sempat bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah mau menjauh dari kita, dia malah pengen deket-deket sama kita gitu. Ya. Ada salah satu ayat yang dibilang di Perjanjian Lama, intinya kata-katanya saya lupa di mana ya, pokoknya kata-katanya adalah kitalah yang fasik, Allah setia gitu. Allah setia sementara manusia yang fasik. Jadi kalau misalnya tadi kekeringan rohani penyebabnya adalah adanya jarak, siapa yang menginisiatifkan jarak itu sebenarnya kita sendiri gitu, bukan Tuhan gitu. Jadi artinya ketika kita jauh dari Tuhan, ya kita bisa kembali dan Tuhan pun rindu itu terjadi gitu ya. Kita jauh dari Tuhan, kita mulai kekeringan rohani gitu ya. Kita nggak perlu takut untuk datang lagi sama Tuhan karena Allah kita bukanlah Allah yang otoriter. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Makanya Yesus datang ke dunia supaya ada relasi antara Tuhan dan manusia, supaya ada kedekatan antara Tuhan dan manusia. Saking sayangnya Tuhan sama manusia, saking sayangnya Tuhan sama kita, makanya kita memang perlu sadar bahwa ya kita butuh Tuhan dan kita nggak bisa tanpa Tuhan ya. Dan nggak perlu terintimidasi ketika mungkin ada teman-teman yang merasa kekeringan rohani terus seolah-olah Tuhan jahat. Bukan Tuhan jahat ya,
seolah-olah Tuhan udah nggak mau terima kamu lagi, nggak mau terima kita lagi. Wah, itu salah banget. Justru ketika kita mulai berlaku fasik, ketika kita mulai menjauh, kita harus kembali mendekat. Kita harus kembali mendekat, kita harus kembali mencari wajah Tuhan, dan dengan pasti saya bisa bilang bahwa Tuhan membuka tangannya seperti seorang bapak yang mau anaknya kembali, dia dengan sangat dengan sangat rela hati, dengan sangat senang hati mau memeluk kita lagi ke dalam naungan kasihnya, jadi kita bisa segar kembali gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mulai merasakan kekeringan rohani, ya datang aja sama Tuhan, nggak perlu takut, tidak perlu terintimidasi, karena Allah kita Allah yang penuh kasih, dia sangat bersedia untuk dia mendekatkan diri sama kita, dan dia rindu juga supaya kita dekat lagi sama dia, gitu. Kembali lagi bersatu sama Tuhan, kembali lagi melayani sama-sama dengan Tuhan, kembali lagi berbuah bersama-sama dengan Tuhan, gitu sih. Itu sih, Bang. Wow, thank you Kak Estu ya. Saya yakin teman-teman semua yang mendengarkan podcast pagi hari ini sangat diberkati. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang menambahkan lagi? Sudah? Aman semuanya? Oh, silakan Bang. Terakhir ya, maksudnya bangunlah kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan, dan bangun juga kesadaran bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Itu biar menjadi dasar kita hidup, biar hidup takut akan Tuhan. Bahwa ya ketika kita ada di luar Tuhan, ya itu sebenarnya satu kematian. Kan? Di luar Tuhan itu kesia-siaan. Itu sih, itu aja paling jahat. Oke, thank you untuk Bang Dedi. Nah, teman-teman, ya saya yakin kita semua sudah mendengar, kita sudah menarik kesimpulan dan kita diberkati. Kalau saya secara pribadi, ya kita ini ya terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Tapi seringkali yang dipuaskan itu hanya tubuhnya, rohnya enggak gitu. Itu yang menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani. Dan kalau saya mau ilustrasikan, ya analogikan mungkin kita gambarkan seperti di jalan tol ya. Kadang kalau di jalan tol itu ada yang namanya rest area, teman-teman. Betul ya? Nah, seringkali orang pengen cepat tujuan dari A ke B atau B ke A ya tanpa mau istirahat ya untuk apa ya ke rest area untuk dilayani di sana, diisi bahan bakarnya di sana gitu kan ya. Tapi karena mungkin dia apa ya menggebu-gebu pengen sampai ya, akhirnya dia terus saja ya nggak mau ke rest area. Akibatnya apa? Bisa saja mobilnya panas, overhead, bisa saja mobilnya terjadi gangguan, masalah, ya ngantuk atau bensinnya habis, akibatnya nggak sampai ke tujuan. Ya, ini bukan siapa yang paling cepat sampai tujuan, teman-teman. Ya, tapi kita belajar ya untuk tetap mau dilayani, mau untuk punya keintiman dengan Tuhan agar agar supaya setiap kita nggak mengalami kekeringan rohani. Itulah fungsinya rest area di jalan tol, teman-teman ya, supaya mobil kita nggak mogok, mobil kita nggak rusak, mobil kita nggak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya mungkin itu sedikit gambaran buat setiap kita, dan saya rindu teman-teman juga bisa didoakan untuk pagi hari ini. Nanti ada salah satu dari kita, Kak Sarah ya, yang akan mendoakan teman-teman. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kekeringan rohani, ada di antara kita yang sedang mungkin terpuruk-terpuruk ya, berada di titik terendah dalam hidupnya, dan mungkin mencoba untuk meninggalkan Tuhan karena mungkin himpitan, masalah atau apapun itu keadaan situasi. Tapi percayalah, ya datanglah yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan buat setiap kita semua. Silakan Kak Sarah untuk mendoakan kita semua. Ya, satu lagu lagi ya. Aku mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi ya. Saya percaya siapapun pendengar di sana, kamu diberkati, kamu mengalami Tuhan. Karena Allah peduli, Dia lebih peduli, Dia lebih mengerti. Sebenarnya kita nggak lebih mengerti diri kita, tapi Tuhan lebih peduli dan Tuhan lebih kenal siapa kita. Karena ya Dia yang menciptakan kita. Yuk kita sama-sama berdoa untuk setiap pendengar pagi hari ini.
Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur lagi karena pribadi Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur karena nama Tuhan memerdekakan kami. Ada kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kau mengerti, Kau peduli, mengasihi kami Tuhan. Lebih daripada kami bisa mengasihi Tuhan, Kau pribadi yang lebih dalam mengasihi kami Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, setelah rekaman podcast ini Tuhan, ada pendengar yang dalam nama Yesus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami masa-masa yang tandus, masa-masa yang kering, kami berdoa memberkati mereka. Apapun Tuhan tantangan yang sedang dihadapi, apapun Tuhan masalah yang sedang dijalani, kami berdoa Tuhan, kita diberi kekuatan menjalaninya dari hari ke hari. Ada pembebasan yang di sana terjadi, ada pemulihan yang terjadi di sana di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang menguatkan, yang memampukan. Tuhan, kami berdoa yang berbeban berat, yang pikirannya tersesat Tuhan, biar mereka menikmati kasih Allah. Doa yang sederhana yang boleh lahir dari hidup mereka. Tuhan, Engkau hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, baik itu pria, baik itu wanita yang mendengar rekaman ini, kami berdoa Tuhan, tidak seorang pun yang boleh terlewatkan. Ada lawatan Tuhan, ada kemerdekaan yang terjadi. Tuhan. Biar mereka disegarkan kembali Bapak, dan berbuah-buah yang banyak Tuhan, sehingga dunia boleh melihat benarlah Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih banyak untuk semua pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Bagi mula pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya. Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes. Untuk setiap kita semua. Aku berdoa untuk setiap teman-teman ya, supaya bisa bangkit dari segala kekeringan rohani, keterpurukan apapun. Dan pagi hari ini juga saya mau ingatkan untuk teman-teman, bisa lihat ada kontak di bawah ya, untuk pria dan wanita bisa hubungin kalau rindu didoakan, rindu dikonseling, rindu untuk dilayani, bisa hubungin kami. Dan juga jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan lupa bisa follow, subscribe, dan share ke banyak orang. Itu yang paling penting. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dan dengan tema yang luar biasa dan menarik. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa. Shalom. Shalom semuanya.